Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya cintai jajaran pengurus DPP PKB. Hadir bersama kita Bendahara Umum Pak Bambang Susanto, Wakil Sekjen Pak Saiful Huda, Ketua Pak Faisal Reza, Sekjen Pak Hasanuddin Wahid, Ketua sekaligus Koordinator Des Pilkada Pak Abdul Halim Iskandar, para ketua-ketua DPW PKB yang hadir yang saya banggakan, para ketua DPC, para calon-calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang hadir dari berbagai provinsi yang saya muliakan. Hari ini yang kedua kalinya kita bersyukur kehadirat Allah. Kita telah menuntaskan satu tahapan dari seluruh rangkaian proses seleksi penentuan calon kepala daerah yang diusung PKB. Proses yang cukup panjang dan di waktu yang sudah mepet ini menjelang pendaftaran pilkada, akhirnya DPP PKB melalui Des Pilkada telah berhasil memutuskan Bapak Ibu yang hadir sebagai wakil-wakil PKB di calon kepala daerah di berbagai tempat. Tentu rasa syukur, terima kasih, dan hormat kepada semua pihak dalam proses seleksi dan penentuan calon kepala daerah ini. Proses panjang, lancar, sukses, dan didukung oleh semua pihak dengan baik. Saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang terpilih mewakili PKB dalam berbagai posisi calon kepala daerah. Saya mengucapkan selamat, dan di pundak Bapak Ibu sekalian saya menitipkan nilai-nilai juang dan ajaran serta cita-cita PKB di ketika Bapak Ibu nanti menang dalam pemilihan kepala daerah. Saya selain mengucapkan selamat juga menitipkan agenda-agenda penting perjuangan PKB. Salah satunya ajaran-ajaran PKB adalah seluruh ikhtiar yang kita lakukan, seluruh usaha, seluruh kerja keras yang kita lakukan, tiada lain tujuan utamanya adalah memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Sehingga Bapak Ibu sekalian mewakili PKB, berkoalisi dengan partai-partai, dan memutuskan berpasangan, PKB menitipkan setiap langkah harus satu tujuan, yaitu memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita memiliki mandat sejarah yang tak kunjung lelah kita terus perjuangkan. Demokrasi salah satunya. Demokrasi adalah jalan. Demokrasi adalah sistem terbaik sementara bagi upaya mewujudkan apa yang disebut keadilan. Keadilan itu aspek utamanya adalah kesamaan dan persamaan di depan hukum. Di depan hukum dan konstitusi. Ini semua adalah bagian dari rangkaian terjadinya perdamaian, terjadinya pembangunan, terjadinya
dukungan semua aspek pembangunan kalau terwujud keadilan. Begitu juga keadilan ini aspeknya adalah kesamaan di depan konstitusi, di depan hukum. Sehingga konstitusi adalah barikade terdepan dari seluruh rangkaian berikutnya. Apa yang disebut keadilan dan kesamaan di depan hukum mengandung aspek kepastian hukum. Sekuat-kuatnya kita bekerja keras, membangun investasi, menarik pembangunan yang melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah, hanya akan sukses apabila ada yang namanya kepastian hukum. Sulitnya investasi masuk di tanah air karena kadangkala hukum masih disiasati dalam berbagai caranya. Oleh karena itu, aspek hukum ini di dalamnya adalah aspek keadilan yang penting bagi kesuksesan pembangunan kita. Sampai sekuat tenaga apapun yang kita keluarkan untuk menarik investasi ke dalam negeri, selagi kepastian hukum tidak terwujud, jangan pernah berharap suksesnya investasi di dalam pemerintahan ini. Oleh karena itu PKB bertekad demokrasi harus terus dikuatkan, dan salah satu aspek penting dari demokrasi adalah keadilan dan kepastian hukum. Seluruh rakyat wajib taat pada konstitusi. Begitu juga seluruh kekuatan pemerintahan harus berpegang teguh pada konstitusi. Semua gagal karena kadangkala konstitusi di atas kekuasaan. Negara hukum di bawah negara kekuasaan. Oleh karena itu, kita akan berusaha sekuat tenaga agar pembangunan ini berjalan baik secara nasional. Tidak ada jalan lain. Kita adalah bekerja by the law, bukan by the power. Inilah yang menjadi harapan bukan saja kepada Bapak Ibu Kepala Daerah yang akan kelak terpilih, tetapi juga seluruh bangsa ini. Mari kita merefleksikan diri. Tegakkan konstitusi, istiqomah konsisten di dalam jalannya konstitusi. Insya Allah bangsa kita akan damai, selamat, dan sukses. Yang ketiga, prinsip utama dalam perjuangan PKB itu adalah al-insaniyah. Al-insaniyah itu apa? Kemanusiaan. Gus Dur menyampaikan, di atas politik, kemanusiaan adalah segala-galanya. Kemanusiaan menjadi prinsip utama, sehingga pembangunan kita bukan soal fisik saja, bukan infrastruktur saja, bukan soal penampakan yang kasat mata saja, tapi yang paling tinggi adalah nilai-nilai kemanusiaan. Penghormatan kepada akal fikir budi. Akal fikir budi, penghormatan kepada ilmu pengetahuan. Penghormatan kepada kultur budaya. Penghormatan kepada etika. Boleh dicatat di partai ini. Selagi elit-elit tidak berpegang pada etika, maka saatnya itu suatu hari negara akan runtuh dan luluh lantak. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah yang mewakili PKB harus tegak di depan, mengedepankan kemanusiaan dan menjunjung etika sebagai syarat penghormatan kepada kemanusiaan itu. Ini penting karena apa? Kalau kita belok keluar dari rel ini, percayalah, semua usaha pembangunan akan sia-sia. Semua akan lelah, tidak sampai pada tujuan. 3 prinsip itulah yang menjadi mandat PKB dari para pendiri, dari seluruh pembelajaran sejarah panjang. Taruhan perjuangan PKB adalah taruhan sejarah bangsa. Bukan taruhan kasat mata yang sesaat, tetapi taruhan masa depan sejarah Indonesia, sejarah umat manusia, sejarah kebangsaan kita. Beberapa hal itulah yang saya kira patut menjadi garis bawah dari seluruh perjuangan PKB yang hendak kita titipkan kepada para calon kepala daerah. Sekali lagi saya ucapkan selamat berlayar bersama PKB, menangkan pilkada, menangkan rakyat Indonesia. Kalau saya bilang menangkan pilkada, jawab menangkan rakyat Indonesia. Menangkan pilkada. Terima kasih. Sekali lagi,
Selamat berjuang, selamat mendapatkan amanah. Tidak mudah mendapatkan amanah, ini prosesnya. Saya sampai mengungsi dari berbagai tempat. Ke sana didatengin, ke sini didatengin. Sulit prosesnya. Bersyukur Bapak Ibu sekalian akhirnya mendapatkan mandat penting ini. Terima kasih kepada seluruh Des Pilkada, Ketua DPC. Ketua DPC ini juga pusing kepala. Kadang-kadang cocok, kadang-kadang nggak cocok dengan DPW, kadang-kadang cocok dengan DPP, kadang-kadang nggak cocok dengan DPP. Kalau sudah sampai pada level itu saya bilang, saya nggak ikut-ikut. Cari yang paling cocok. Dan hari ini yang terpilih adalah yang paling cocok. Karena PKB itu prinsipnya suara arus bawah, suara terbaik. Kecuali ada aspek-aspek lain yang menjadi sangat khusus untuk menjadi pertimbangan. Karena itu insya Allah lah bersama PKB demokrasi jalan, insya Allah bersama PKB kita akan konsisten mengedepankan kebersamaan, soliditas dan upaya yang tidak meninggalkan satu dengan yang lain. Selamat berjuang, semoga Allah menyertai langkah-langkah kita ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna, atas nama Laode M. Rajiun Tumada dan Purnama Ramadan SPD MSI. Selanjutnya Kabupaten Konawe Selatan atas nama Herman Pambahako dan Herianto SE. Didampingi Marwan SE. Selanjutnya Kabupaten Wakatobi atas nama Haji Hamiruddin SEMM dan Muhammad Ali SP MSI. Selanjutnya Kabupaten Kolaka Utara atas nama Anton SH dan Haji Abbas SE. Selanjutnya Kabupaten Kolaka Timur atas nama Haji Arwin SE dan Ismail. Selanjutnya Konawe Utara, Kabupaten Konawe Utara atas nama Haji Sudiro SH MH dan Haji Rauf SAG MM. Selanjutnya Kabupaten Buton Utara atas nama Afiruddin Matara SHMH dan Rahman SKM MKes. Selanjutnya Kabupaten Muna Barat atas nama Laode Darwin dan Dr. Andes Alibasa MSI. Selanjutnya Kota Bau-Bau atas nama Nur Ari Raharja dan Laode Yasin. Dilanjutkan Provinsi Sulawesi Barat
Kami persilahkan Kabupaten Poliwali Mandar atas nama Muhammad Shibli Sahabuddin dan Zainal Abidin. Selanjutnya Kabupaten Majene atas nama Aris Monandar dan Adi Ahsan. Selanjutnya Kabupaten Mamuju Tengah atas nama Haris Halim Sindring dan Ikomang Budi Arcana. Selanjutnya persiapan Provinsi Maluku. Selanjutnya Kepulauan Aru atas nama Timotius Kaidel dan Muhammad Jumpa. Selanjutnya Kota Ambon atas nama Jance Weno dan Dr. Andes Syarif Bakri Asyatri. Selanjutnya Kota Tual atas nama Usman Tamnge dan Baharudin Farawawan. Kami persilahkan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya Kabupaten Pulau Morotai atas nama Dr. Andes Syamsuddin Banjo MSI dan Judi Robert Effendi Dadana. Selanjutnya Kota Tidore Kepulauan atas nama Muhammad Sinen SE dan Ahmad Laiman. Selanjutnya Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Mutiara dan Salim Kamaluddin MSI. Selanjutnya Kabupaten Halmahera Barat atas nama Dani Mishi SEMM dan Iksan Husain. Dilanjutkan Kabupaten Halmahera Utara atas nama Stewart Leopold Lois Sont dan Maskur Abdullah S. Sos. Kemudian dilanjutkan nanti dengan Provinsi Papua. Penyerahan dari Provinsi Papua. Provinsi Papua, Kabupaten Waropen atas nama Ruben Yason Rumboi Sano dan Hendrik Lambert Maniagasi. Kemudian Provinsi Papua Selatan dilanjutkan dengan Kabupaten Merauke atas nama Hendrikus Bahuse dan Ridwan.
Kemudian bersiap Papua Tengah. Dilanjutkan dengan Kabupaten Mimika atas nama Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi. Kemudian Provinsi Papua Pegunungan. Dilanjutkan dengan Kabupaten Jaya Wijaya atas nama John Richard Banua dan Martin Yokobi. Dilanjutkan Kabupaten Yahukimo atas nama Didimus Yahuli SH dan Esau Miram. Dilanjutkan Kabupaten Yalimo atas nama Dr. Nahor Nekwek SPD MM dan Ian Kiraklak. Dilanjutkan dengan Kabupaten Tolikara atas nama Nusweya dan Ian Wenda. Provinsi Papua Barat. Dilanjutkan dengan Kabupaten Fakfak atas nama Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom. Dilanjutkan dengan Kabupaten Teluk Wondama atas nama Elisa Auri dan Antonius A. Marani. Dilanjutkan dengan Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Maxi Nelson Ahoren dan Imam Syafiq.